Baik, Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang dikasih oleh Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach Waruah Kodes. Kita saat ini boleh diizinkan Bapak Yahweh kembali untuk menikmati anugerah Bapak Yahweh, yaitu di dalam satu renungan hari Sabat kita. Seperti yang Bapak Ibu Saudara sekalian sudah ketahui ya, bahwa beberapa hari yang lalu atau dalam waktu yang dekat yang lalu kita sedang merayakan satu peristiwa besar yang dirayakan hampir seluruh rakyat Indonesia, ya, di mana itu tepat jatuh di tanggal 17 Agustus, yaitu tentang kemerdekaan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita mengucap syukur kepada Bapak Yahweh bahwa oleh kemerdekaan ini kita bisa menikmati anugerah Bapak Yahweh, beribadah, kemudian juga melakukan segala aktivitas kita sebagai warga negara dengan baik, dengan lancar, ya. Dan tentu saja kemerdekaan ini memang harus dibayar dengan mahal ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh perjuangan para pahlawan, perjuangan oleh para pejuang pada saat itu hingga kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak jauh dari tema kita untuk renungan sahabat kita malam hari ini, yaitu tentang kemerdekaan, ya, tentang menjadi seseorang yang merdeka, menjadi seseorang yang bebas dari segala belenggu. Nah, kita akan mulai renungan kita saat ini. Kita akan membaca di dalam kitab atau Injil Yohanes atau Yohanan di pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ke-36. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Bapak Yahweh. Kemudian Yeshua berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Mereka menjawab kepadanya, "Kami adalah keturunan Abraham dan kami belum pernah diperhamba siapapun. Bagaimana engkau mengatakan kamu akan merdeka?" Yeshua menjawab kepada mereka, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal di dalam rumah untuk selamanya. Putra tinggal sampai selamanya. Sebab itu apabila Putra memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka." Demikian firman Bapak Yahweh Elohim kita. Nah, saudara yang terkasih, tentu saja menjadi seorang yang merdeka itu adalah satu impian bagi semua orang kan, saudara ya. Kita ambil contoh misalnya seperti di Amerika Serikat gitu, bahwa kemerdekaan mereka, their freedom, itu merupakan satu cita-cita yang sangat besar. Mereka sangat mengagungkan kemerdekaan. Istilah mereka adalah human rights atau hak asasi mereka. Bahkan hak asasi mereka ini jauh melebihi agama. Jadi nggak heran kalau di Amerika sendiri banyak sekali agama yang berkembang. Bahkan mungkin juga yang bisa kita kategorikan sebagai sesuatu yang tidak benar. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita baca di dalam perikop tadi, memang tidak semua perikop kita baca, yaitu ayat 31 sampai 36. Di sana dengan jelas bahwa Yeshua mengatakan bahwa, terutama di ayat yang ke-32 kita perhatikan, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, saudara yang terkasih, ada 3 hal yang bisa memerdekakan kita. Ya. Yang pertama adalah kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Nah, saudara, sebelum kita masuk di ayat 32, kita lihat dulu ayat 31.
Kenapa disebutkan oleh Yesua bahwa kebenaran itu memerdekakan kita? Kenapa disebutkan bahwa kebenaran itu akan melepaskan kita? Ayat 31 demikian. Kemudian Yesua berkata kepada orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-murid-Ku. Jadi kebenaran yang dimaksud oleh Tuhan Yesua itu tidak hanya sekedar bagaimana mereka menerima Yesua sebagai Mesias, tetapi mereka harus menerima firman-Nya, menjadi murid-murid Tuhan Yesua sendiri. Banyak di antara kita, banyak sekali yang masih menentang akan firman Elohim. Ya, kita sudah berkali-kali diajarkan, kita sudah ditegur berkali-kali, kita sudah menerima banyak sekali pengajaran bahwa Torah itulah kebenaran Elohim, dikenapi oleh Yesua, bahwa Torah itulah yang menjadi dasar hidup kita, itu firman Elohim, itulah kebenaran, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi justru orang membalik logikanya. Tahu maksud saya ya? Misalnya begini, orang akan berpikiran begini. Bahkan mereka memakai beberapa ayat firman Tuhan mengatakan bahwa saya tidak mau diperhamba, saya tidak mau lagi diikat dengan kuk perbudakan, hukum-hukum yang begitu ketat, hukum-hukum yang tidak bisa kita lakukan, yang sulit kita lakukan. Padahal kita tahu bahwa itu Torah Tuhan. Kita tahu itu adalah firman yang Tuhan ingin kita lakukan, saudara. Sehingga logika yang dibalik tadi, orang-orang merasa bahwa banyak anak Tuhan yang kemudian merasakan bahwa oh, saya tidak mau melakukan firman, saya tidak mau melakukan Torah Elohim karena itu sudah mengikat saya. Padahal firman Tuhan katakan bahwa kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Padahal kebenaran itu apa? Kebenaran adalah firman Elohim sendiri. Nah, saudara-saudara, contoh diri saya sendiri ya. Saya pernah saksikan juga di jemaat bagaimana saya diteguhkan ketika saya berada di Jepang. Ketika saya berada di kota Tokyo waktu itu, saya mendapatkan tugas ke sana. Awalnya saya beribadah di satu gereja, ya, gereja ini komunitas orang-orang Indonesia yang ada di sana. Memang gembalanya juga orang Jepang, tetapi ibadahnya sama dengan gereja-gereja yang pada umumnya seperti itu, saudara. Tapi saya merasakan ada sesuatu yang hilang gitu, saudara. Saya merasakan tidak pada tempatnya gitu. Saya merasakan ada roh yang tidak sama, tidak merasakan sukacita, tidak merasakan damai. Meskipun saya berada di tengah-tengah orang-orang yang katanya percaya Tuhan, berada di satu komunitas yang mengasihi Tuhan. Mereka orang-orang Indonesia loh, saudara. Mereka banyak sekali. Memang ada sebagian dari kebangsaan lain, warga negaraan lain. Tetapi lebih banyak orang Indonesia di dalam komunitas itu. Tetapi saya tidak merasakan adanya sukacita di dalam beribadah. Hingga suatu akhirnya saya menemukan di satu internet, ya, saya cari lewat Google, apakah ada ibadah secara mesianik di Jepang? Dan puji Bapa Yahweh itu ada, saudara. Ya, itu ada. Kemudian saya coba email oleh gembalanya, kalau mereka menyebutnya rabi tentu saja karena mereka komunitasnya mesianik. Membalas email saya, oh silahkan datang. Kami ada ibadah sabat, saudara. Ya, jadi saya ingat waktu itu selalu hari Sabtu pagi kami ibadah. Sabat kami rabi ini mempersilahkan saya datang. Dia akan jemput gitu kan di stasiun terdekat. Oke, saya datang. Kemudian bertemu dan saya coba mengikuti ibadah kaum mesianik ini dan luar biasa, saudara. Ya, bagaimana mereka begitu tekun, bagaimana mereka begitu taat akan kebenaran-kebenaran Torah.
Mereka memelihara Torah. Apakah mereka Yudaisme? Bukan, saudara. Mereka kaum Mesianik. Mereka ini adalah orang-orang yang percaya Yesua sebagai Mesias, sebagai Elohim, sebagai kebenaran itu sendiri. Dan mereka mengimplementasikan, mereka mengaplikasikan semua yang Tuhan sudah ajarkan. Luar biasa, saudara. Dan di sanalah saya merasakan adanya satu, apa saudara? Kesamaan roh. Merasakan sukacita. Kalau boleh dibilang, saudara ya, ketika saya berada di gereja yang masih banyak orang Indonesianya yang saya sebutkan di awal tadi, itu ada ratusan jemaat, saudara. Kebanyakan orang Indonesia ya, yang bekerja, yang sekolah, semuanya berkumpul di situ. Kalau tidak salah, ingat saya gerejanya itu kalau tidak salah. Nah, berbeda dengan kaum Mesianik atau komunitas Mesianik yang saya datangi. Boleh dibilang ini bisa dibilang sinagoga, saudara, karena ini ada bangunan, 2 lantai. Lantai pertamanya untuk pastori, tempat tinggal rabinya, yang kemudian kita ibadah di lantai kedua, saudara. Ya. Nah, jemaatnya itu tidak banyak, paling banyak 8 atau bahkan 10 ketika kita ada perayaan itu bisa sampai datang 10 dari berbagai macam kebangsaan. Ada orang New Zealand, ada orang Amerika, ada orang Australia, ya. Orang Jepangnya sendiri ada. Bahkan ada seorang ibu-ibu orang Jepang yang setia, itu seumuran ibu saya. Jadi ketika saya berada di situ ya merasakan seperti dengan jemaat sendiri, saudara. Nah, apa yang kemudian saya temukan di sana? Yang tadi saya sudah katakan, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana mereka begitu mencintai Torah, bagaimana mereka mencintai kebenaran yang ada di dalam Torah. Saudara-saudara yang terkasih, apakah mereka merasa terbeban? Apakah mereka merasa seperti diikat oleh satu belenggu begitu? Sehingga mereka keberatan untuk melakukan Torah? Tidak. Mereka sangat-sangat sukacita melakukan itu, saudara. Bahkan ketika kehilat kita waktu itu masih belum begitu intens untuk melakukan, katakanlah merayakan hari raya, mereka begitu sudah intensnya melakukan hari raya. Hari raya yang ditentukan oleh firman Elohim. Nah, saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah kita saat ini menempatkan diri kita mengatakan bahwa Torah Elohim, didikan Tuhan, firman Bapa Yahweh itu menjadi satu beban, satu kuk yang mengikat, yang memberikan kita belenggu sehingga kita jadi bisa dibilang apa, saudara? Justru merasa tidak merdeka, atau justru sebaliknya. Kita merasakan ada satu kemerdekaan di balik segala hal yang kita lakukan, yang sesuai dengan Torah, yang sesuai dengan kebenaran firman. Kok bisa hal-hal sedemikian itu yang Tuhan perintahkan itu justru memerdekakan kita? Kenapa? Karena itu benar. Coba bayangkan begini, saudara. Kalau saudara melakukan sesuatu yang salah, katakanlah saudara melanggar satu peraturan pemerintah begitu ya, atau peraturan lalu lintas melanggar. Karena sudah jelas tertulis ada undang-undang, ada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau oleh instansi terkait. Kemudian saudara melanggar. Kira-kira di dalam hati atau di dalam pikiran saudara, jantung hati saudara ini yang dirasakan apa? Ketika saudara melanggar itu, apakah biasa saja, biasa karena sudah biasa melanggar, atau justru merasa apa? Ketakutan, betul ya? Jadi ketika saya misalnya, katakanlah di perempatan jalan, kita mengendarai satu kendaraan, entah itu sepeda, motor, mobil, kemudian kita melanggar lampu merah, katakanlah gitu ya, dan kebetulan di situ ada pos polisi atau pos jaga. Kita sengaja, karena sudah tahu sebenarnya kita nggak cukup waktunya untuk katakanlah mencapai garis
marka jalan, kita harus berhenti karena lampu merah. Tapi kita terjang saja. Terus ada perasaan apa kira-kira? Ketakutan. Karena apa? Ketakutan akan dikejar. Kejar oleh petugas. Dikejar oleh polisi yang kemudian akan menilang kita. Nah, saya analogikan seperti ini, saudara. Kalau kita tidak melakukan kebenaran, kita tidak melakukan Torah, kita tidak melakukan firman, justru yang terjadi adalah ketakutan. Kalau orang takut itu berarti bukan orang yang merdeka, saudara. Justru orang yang merdeka itu adalah orang yang lepas dari segala ketakutan, kekhawatiran. Karena kita sudah yakin kita di dalam jalur yang benar. Benar dari apa? Benar menurut firman, benar menurut Torah. Ya, kembali tadi ke cerita yang tadi saya ceritakan. Bagaimana komunitas yang ada di Jepang, komunitas mesianik, mereka menerima Yeshua, mereka menyembah Yeshua sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, sebagai Elohim. Mereka juga tetap melakukan Torah, mereka mengerjakan mitzvot dengan sukacita, dengan hati yang penuh berserah, dengan hati yang penuh syukur. Karena mereka tahu inilah caranya supaya menyenangkan hati Bapa Yahweh. Sehingga apa? Yang ada di dalam hatinya adalah kemerdekaan. Jadi jangan dibalik logikanya, saudara-saudara. Karena banyak dari antara kita yang masih punya pikiran yang terbalik. Kalau ada peraturan, kalau ada Torah, ada firman yang mengikat, ya, yang dirasakan mengikat, langsung bisa dibilang langsung ciut. Saya nggak mau repot. Saya nggak mau disusahkan dengan banyak aturan-aturan gereja, nggak mau disusahkan dengan aturan-aturan kehilat. Sehingga di dalam hatinya bukan kemerdekaan yang murni yang didapatkan. Hidupnya bukan lagi merdeka secara roh, tetapi merdeka secara daging. Karena apa? Tidak ingin repot. Ya, saya ingat sekali saudara yang terkasih. Dulu ketika gembala kita Pak Yesaya Heri, ya, waktu saya masih remaja atau ya bisa dibilang masih muda gitu ya di gereja. Dikatakan Pak Heri pernah bilang, "Loh kalau enggak mau susah, gimana nanti di Samayim atau gimana nanti di surga? Wong kerjaannya itu nanti menyembah Elohim. Kerjaannya memuji dan memuliakan. Di sini enggak mau tepuk tangan, di sini tidak mau menyembah Bapa Yahweh, ya. Ketika berada di gereja tidak mau sungguh-sungguh. Sama halnya seperti tadi yang saya sampaikan, saudara. Bagaimana kita memposisikan Torah? Kalau itu menjadi beban, itu menjadi sesuatu yang mengikat saudara, ya. Logikanya kita balik gitu ya, bahwa firman ini justru menjadi beban berat buat saya nggak bisa melakukan, ya akan selamanya nggak akan bisa melakukannya. Coba saudara buka hati, buka jantung hati saudara, pikiran. Ya, izinkan Ruach HaKodes itu mengajar kita. Justru kebenaran menjadi murid-murid. Kita sudah berkali-kali loh ya, diajarkan di dalam kehilat kita maupun bahkan di sekolah minggu. Saya ingat tuh dulu sekolah minggu diajarkan kalau cuma mengikut Yeshua, menjadi pengikut, menjadi simpatisan, ya, tidak perlu melakukan apa yang dikatakan firman Elohim. Tidak perlu kita harus taat, karena cuma jadi pengikut, simpatisan. Saya simpatik sama Yeshua, selesai. Tapi ketika saudara menyatakan diri, saya murid Yeshua, apa yang dikatakan firman? Bahwa kita harus mengikuti setiap firman yang disampaikan, yang diucapkan oleh Tuhan Yeshua sendiri. Ini saudara, mari tempatkan Torah Yahweh, tempatkan firman Bapa Yahweh, didikan Tuhan kita, itu menjadi sesuatu yang membangkitkan kita, yang memerdekakan kita. Jadi kalau saudara sudah merasakan, saya sudah melakukan firman Torah, yakinlah saudara sudah berada di dalam jalur yang benar. Sehingga kalau orang benar itu enggak akan takut. Karena sampai kita sudah merasakan benar.
Kalau sudah benar, tidak pernah takut, tidak khawatir, itulah yang kemudian memerdekakan kita. Wong kita nggak takut, kita nggak khawatir, ya kan saudara? Kita dibenarkan oleh Bapa Yahweh, tidak ada tuduhan, tidak ada accusation kepada diri kita, kepada siapa diri kita. Kalau kita masih seperti hidup lama kita, masih ada accusation, ada tuduhan, kita tidak melakukan Torah, tidak melakukan, kita belum disebut merdeka, karena masih ada terus yang mengejar kita. Ini saudara, ya. Jadi kebenaran itu memerdekakan kita, saudara. Jangan dibalik, sekali lagi. Buka hati, jantung hati kita. Kalau saudara saat ini masih memandang bahwa Torah Yahweh, didikan Yahweh itu sebagai beban berat, bertobat, saudara. Coba bayangkan kalau saudara sekarang hidupnya di zaman Mose. Sekarang saja kita nyaman ya beribadah ya. Kita punya tempat kehilat, kita punya katakanlah fasilitas yang nyaman, kita bisa beribadah. Bayangkan kalau saudara berada di zaman Mose. Saudara harus taat kepada firman Elohim tapi dengan segala fasilitas yang terbatas. Misalnya kita harus beribadah di kemah-kemah. Kita harus banyak sekali yang harus kita lakukan. Itu pun mereka tetap taat, saudara. Bagaimana dengan kondisi kita yang sekarang serba mudah? Dulu mungkin membaca firman Tuhan harus bawa kitab yang tebal, yang berat. Sekarang semuanya sudah serba mudah. Saudara bisa akses kitab suci lewat aplikasi. Cukup lewat menggunakan HP, ringan digenggam. Ya kan? Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini yang ingin saya sampaikan. Bahwa mari kita punya jantung hati yang rendah hati, ya. Kita punya hati yang terbuka bahwa firman Elohim, didikan Bapa Yahweh, Torah Bapa Yahweh, itu justru memerdekakan kita. Karena kita bisa dibenarkan oleh Bapa Yahweh. Kita dibenarkan oleh karena firman-Nya. Tidak ada tuduhan, tidak ada rasa bersalah, dibebaskan. Ya sekarang kalau Bapak Ibu Saudara banyak mendengar teman-teman kita yang ada di luar sana katakan, loh kita sudah hidup di zaman anugerah. Kita datang kepada Yesua, ya kita minta ampun, kita pasti diampuni, selesai sudah. Tidak seperti itu, saudara. Ya, ada konsekuensinya. Kita dituntut untuk menjadi murid-murid. Apa yaitu sebagai murid-murid? Yaitu orang-orang yang mau menuruti firman Elohim, yang mau berjalan di dalam firman Elohim. Ini saudara yang terkasih. Yang pertama, ya, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Berusahalah untuk menjadi benar. Memang kita tidak lepas dari dosa, kesalahan, tapi berusahalah untuk menjadi benar. Bagaimana caranya? Taati apa yang menjadi kemauan Tuhan. Apa kemauan Tuhan? Itu bisa kita lihat lewat Torah Tuhan, lewat firman Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang bisa memerdekakan kita? Ya, tadi saya sampaikan di awal, setiap orang tuh pengen sekali merdeka. Sekarang masih banyak ya di luar sana yang merasa tidak merdeka. Tidak merdeka karena hutang, terikat oleh hutang, tidak merdeka karena pekerjaan, ya. Tidak merdeka karena katakanlah tanggung jawab. Banyak sekali yang kemudian membuat seseorang itu tertekan, saudara. Bahkan secara fisik sendiri masih banyak juga bangsa-bangsa di luar sana yang belum merdeka. Ya, kejadian yang baru-baru saja ini terjadi. Bagaimana kalau saudara-saudara lihat di televisi, di internet, suatu negara di Asia, ya Afghanistan itu, ketika pasukan Amerika ini pergi, langsung saudara, terjadi chaos.
di negara tersebut. Sehingga orang-orang yang biasa merasa aman, biasa merasa merdeka dengan keberadaan pasukan Amerika sebagai penjaga di sana, ketika mereka pergi langsung terancam. Ya. Merasa tidak bisa lagi hidup dengan nyaman, kemerdekaannya terganggu. Bahkan mungkin kemerdekaannya akan hilang. Karena mereka akan mulai menerapkan hukum-hukum yang mereka akan pakai, saudara. Yang mungkin hukum itu sangat keras, bagaimana hukum itu akan berimbas kepada segala aktivitas mereka. Nah, saudara yang terkasih, yang kedua, saudara, kalau kita baca di dalam ayat 36 dikatakan, sebab itu apabila putra memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Yang kedua apa, saudara? Yeshua sendiri yang akan memerdekakan kita. Nah, seseorang yang memerdekakan, itu kita bisa sebut sebagai apa, saudara? Tadi saya di paling awal, saya sampaikan kita mendapatkan kemerdekaan atas perjuangan para pahlawan. Perjuangan para pejuang-pejuang kita. Itu benar. Dan atas anugerah Bapa Yahweh. Itu juga ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kan gitu ya. Atas anugerah Bapa Yahweh kita bisa merdeka. Nah, seseorang yang memerdekakan, itu kita bisa bilang sebagai pahlawan, pejuang. Tetapi dari sisi iman, kita bisa katakan, atau kita bisa sepadankan, istilah pejuang dan pahlawan itu sebagai apa? Sebagai juru selamat. Sebagai Hamasyah atau Mesias. Jelas, pengertiannya sudah jelas ya, saudara yang terkasih ya. Sebagai juru selamat berarti orang yang menyelamatkan, orang yang memerdekakan, orang yang melepaskan seseorang dari belenggu, apapun itu belenggu itu. Belenggu perbudakan, belenggu apapun. Itu disebut juru selamat. Ya. Bahkan orang yang terancam nyawanya, terancam jiwanya, ketika ada seseorang yang menyelamatkannya juga disebut sebagai juru selamat. Nah, secara iman, saudara yang terkasih, secara rohani, kita sepadankan dengan Hamasyah atau Mesias. Yeshua Hamasyah, Yeshua sang Mesias, Yeshua sang juru selamat, itu yang sudah memerdekakan. Ya, banyak dari antara kita pasti berkata demikian, ya pasti ya kita sudah terima Yeshua, ya berarti jelas bahwa Yeshua itu yang menyelamatkan kita, bahwa Yeshua yang sudah mengangkat segala kesalahan dan dosa kita, membuangnya. Tuhan Yeshua yang sudah apalagi menebus kita. Udah jelas, itu kenapa saya jadi Kristen, itu kenapa saya menjadi pengikut Yeshua. Tetapi lebih daripada itu, saudara, esensinya itu ada yang luar biasa. Orang banyak menyandang predikat sebagai Kristen, sebagai orang yang percaya Yeshua, tetapi banyak dari antara mereka juga yang tidak menempatkan Yeshua benar-benar sebagai sang juru selamat, sang Mesias, sang Hamasyah. Kenapa, saudara? Tadi saya katakan bahwa banyak orang yang mungkin merasa tidak merdeka, terbelenggu oleh karena hutang, oleh karena pekerjaan, oleh karena tanggung jawab yang berat. Nah, saudara, saya cerita sedikit ya. Saya pernah cerita juga di mimbar ini. Saya tahun lalu, tepatnya di 2019 ya, akhir 2019 sampai 2020 di pertengahan, saya harus menghadapi masalah besar karena saya mendapatkan warisan mengelola proyek yang bermasalah. Bermasalah ini apa, saudara? Kerugiannya besar, saudara. Enggak main-main. 104 miliar, saudara. Ya, besar sekali. Belum lagi harus ditagih hutang oleh supplier yang nilainya juga sangat fantastis. Secara manusia tidak mungkin saya bisa menyelesaikan ini. Ya. Nah, saudara, masalah-masalah ini yang saya hadapi ini karena saya mewarisi satu kondisi proyek yang sedemikian
bisa dibilang ini tidak bagus gitu ya. Akhirnya apa saudara? Membelenggu saya. Karena sampai saat ini masalah ini masih sering muncul. Muncul dalam bentuk apa? Muncul dalam bentuk misalnya ada audit, kemudian ada permintaan untuk pemeriksaan. Padahal saya tidak tahu sejarah proyek tersebut. Sementara orang-orang yang dulu mengelola proyek tersebut sudah hilang entah kemana. Bayangkan saudara. Jadi saya saat ini merasakan satu tekanan, satu belenggu. Jadi saya ada satu staf saudara ya, satu staf yang membantu saya untuk menyiapkan beberapa dokumen kalau nanti ada pemeriksaan dan audit. Saya berkali-kali bicara dengan dia, Mas, tolong usulkan kepada atasan kita untuk segera mengaudit. Segera, jangan ditunda-tunda. Kalau misalnya ada beberapa proyek atau beberapa proyek yang diaudit, yang diperiksa, kita minta urutan pertama. Karena sekali memeriksa pasti butuh waktu beberapa lama, saudara ya. Karena tidak mudah memeriksa satu proyek, apalagi yang proyeknya sudah berjalan bertahun-tahun. Dokumennya banyak sekali, pasti banyak sekali. Dan memeriksanya juga tidak butuh waktu yang sedikit, pasti lama. Nah saya sampaikan, ayo kita usulkan supaya segera kita diaudit. Karena apa? Alasannya apa? Sederhana alasannya. Supaya saya bisa segera lepas. Tanggung jawab saya lepas. Kalau sudah audit selesai, kemudian ditandatangani berita acaranya, apa hasilnya? Selesai. Gitu saudara. Belenggu yang selama ini mengikat saya bisa terlepas, saya merdeka. Karena jelas ini saya mendapatkan proyek warisan. Saya tidak terlibat di dalamnya. Saya ingin segera ini saya tuntaskan, saudara-saudara yang terkasih. Nah, saya kembali ke tadi. Bagaimana seorang Mesias itu kita tempatkan sesuai posisinya di dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi tekanan, kita menghadapi belenggu ikatan, kita menempatkan Yesua sebagai siapa? Sebagai Mesias kita atau sebagai sekedar teman? Karena apa? Banyak di antara kita yang kemudian lari mencari solusi di luar Yesua. Bukankah Yesua sebagai juru selamat? Bukankah Yesus sebagai Mesias? Kita berkali-kali keluar dari mulut kita, oh Yesua, Hamasya, Yesua sang juru selamat, kita memuji dia, menyembah dia. Tetapi ketika kita menghadapi masalah real, masalah yang aktual, kita lupa ada Yesua sang Mesias di sana yang bisa menjadi juru selamat kita. Kalau dia bisa menyelamatkan jiwa kita, menebusnya yang harusnya menjadi milik kematian, milik si jahat, dan kita harus dihukum, Yesus sanggup, padahal itu menurut saya adalah perkara yang paling sulit. Yesus sanggup menyelamatkan kita, tidakkah dia juga sanggup melepaskan kita dari segala keterikatan kita terhadap masalah apapun? Tadi saya sampaikan, saat ini saya menghadapi banyak tekanan. Tapi saya harus bisa menempatkan Yesua sebagai juru selamat saya. Saya harus bisa meminta Yesua menyelamatkan saya. Tolong ya Tuhan, tolong. Karena hanya Tuhan saja yang sanggup melepaskan saya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita refleksikan diri kita. Apakah kita selama ini sudah menempatkan Yesua sebagai juru selamat kita? Apakah kita sudah menempatkan Yesua sebagai sang Mesias? Atau kita sendiri mengandalkan diri kita, mengandalkan orang lain bahkan, atau menggunakan cara yang di luar Tuhan untuk menyelesaikan keterbelengguan kita? Nah, mari kita lihat saudara. Kita lihat kembali diri kita.
Nah, saudara yang terkasih, saya mau sampaikan bahwa Yeshua itu merupakan pengulangan dari kejadian atau kisah Mose atau Musa, saudara. Jadi kalau saudara lihat, tadi saya sampaikan, seseorang yang menyelamatkan jiwa orang lain, menyelamatkan jiwa seseorang, bahkan tidak hanya seseorang tetapi satu komunitas, satu bangsa, kalau secara harafiah atau secara dunia mengenalnya dengan bahasa pahlawan, juru selamat, pejuang, apapun itu, tapi di bahasa rohani kita sebut sebagai juru selamat Mesias. Ya, itu terjadi dulu pada zaman Mose. Mose bisa disebut sebagai Mesias yang awal, Mesias yang pertama. Kenapa, saudara? Karena jelas Mose itu yang membawa bangsa Israel dari mana? Perbudakan di Mitsraim, di Mesir. Jelas ya? Jadi seseorang yang menyelamatkan, seseorang yang membawa seseorang keluar dari keterbelengguan, dari keterikatan, dari perbudakan, apapun itu bisa disebut sebagai Mesias. Nah, Mose itu bisa kita panggil sebagai Mesias, kita bisa sebut sebagai Mesias yang pertama. Karena dia sudah memanggil atau dia sudah membawa orang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan di Mesir, saudara. Kalau kita baca, coba kita akan baca di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-17. Sebentar. Ayat 8 sampai 16, saya bacakan untuk saudara. Dan datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu berkatalah Mose kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita dan pergilah berperang melawan orang Amalek. Esok hari aku akan berdiri di puncak bukit itu dan tongkat Elohim itu di tanganku. Dan Yosua melakukan seperti yang Mose telah mengatakan kepadanya untuk berperang melawan orang Amalek. Lalu Mose, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah demikian. Ketika Mose mengangkat tangannya, Israel menjadi kuat. Dan ketika dia mengistirahatkan tangannya, Amalek menjadi kuat. Dan tangan Mose pun menjadi berat. Maka mereka mengambil sebuah batu dan meletakkan batu itu di bawahnya. Dan duduklah dia di atasnya. Lalu Harun dan Hur menyangga kedua belah tangannya dari sisi yang satu dan dari sisi yang lain. Maka kedua tangannya pun tetap terangkat sampai terbenamnya matahari. Dan Yosua pun mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Mose, tuliskanlah hal ini ke dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan taruhlah di dalam telinga Yosua, bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan akan Amalek dari bawah langit. Dan Mose pun membangun sebuah mezbah dan dia menyebut namanya Yahweh Nisi. Dan dia pun berkata, sebab sebuah tangan di atas tahta Yahweh, suatu pertempuran bagi Yahweh melawan Amalek dari generasi ke generasi. Nah, saudara yang terkasih, ini setelah keluar dari tanah Mesir, saudara. Ketika Mose akan membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, mereka harus berperang dengan Amalek, bangsa Amalek. Nah, saudara, kalau perhatikan sejarah bangsa Amalek ini menjadi musuh bangsa Israel ini secara turun-temurun. Nah, saudara akan temui bagaimana waktu itu Raja Saul, yang seharusnya memenggal kepala Raja Agag, raja bangsa Amalek, tidak dilakukan. Sehingga Samuel harus menegur Saul. Itulah sebabnya Saul sampai jatuh, saudara. Ya, tidak lagi menjadi raja karena membiarkan Agag ini hidup. Agag hidup
keturunannya terus mencoba melakukan balas dendam kepada bangsa Israel. Jadi bangsa Amalek itu terus akan berperang dengan bangsa Israel. Itu seperti yang dituliskan di dalam kitab Keluaran tadi, ayat 17 ayat yang terakhir dikatakan, pasal 17 ayat terakhir tadi dikatakan, dan dia pun berkata, sebab sebuah tangan di atas tahta Yahweh, suatu pertempuran bagi Yahweh melawan Amalek dan dari generasi ke generasi. Jadi secara turun-temurun. Kalau secara rohani saudara, ini kalau secara harafiah, Amalek ini memang satu bangsa. Ya. Dan saudara yang terkasih, ini masih bisa diprediksi bahwa bangsa Amalek ini sebenarnya masih ada gitu ya. Tapi memang mungkin nama bangsanya secara aktual sekarang mungkin namanya apa kita tidak pernah tahu saudara ya. Tapi pada prinsipnya adalah bangsa Amalek ini dulu bangsa yang terus akan berperang dengan bangsa Israel. Kalau secara rohani, ini berbicara tentang si jahat atau si setan yang terus akan berperang dengan kita, saudara. Ya, akan terus berperang dengan kita. Nah, Mose pada saat itu, dia menjadi Mesias, dia menjadi juru selamat. Dia membawa keluar bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir, dari tanah Mitsraim. Dan ketika di perjalanan pun mereka masih harus berperang dengan bangsa-bangsa, bahkan bangsa Amalek. Ya. Dan Mose sekali lagi terus akan menjadi pelindung bagi mereka. Nah, saudara yang terkasih, tadi saya katakan bahwa Mose ini menjadi Mesias yang pertama. Dan Yeshua, ya, kedatangan Yeshua HaMashiach itu menjadi pengulangan sejarah, saudara. Jadi kalau saudara perhatikan, nanti akan banyak sekali contohnya ya, yang menjadikan Yeshua ini bisa dibilang copycat atau pengulangan tentang Mose. Misalnya, bahkan dari sejak kecil, sejak lahir pun, kejadiannya mirip dan diulang, saudara. Ketika Mose kecil, bayi, dia akan dibunuh, benar kan? Oleh Fir'aun. Karena apa? Fir'aun mendapatkan satu pengertian bahwa para penasehat-penasehatnya menyatakan bahwa kalau kita membiarkan bangsa Israel ini besar, ini akan bahaya. Kalau kita membiarkan bangsa-bangsa Israel ini menjadi bertumbuh, populasinya semakin besar, ini bahaya bagi kestabilan politik di Mesir. Nah, saudara, ini saudara coba kita bayangkan ya, ini agak aneh juga, saudara ya. Kalau orang Mesir pada saat itu ingin membatasi atau katakanlah ingin menghalau pertumbuhan populasi, pertumbuhan jumlah penduduk bangsa Israel pada saat itu di Mitsraim, perintah yang keluar dari Fir'aun adalah membunuh bayi laki-laki. Jadi bidan-bidan itu diperintahkan oleh Fir'aun untuk membunuh bayi-bayi yang lahir dari perempuan-perempuan Yahudi yang laki-laki, saudara. Kalau bayinya laki-laki, bunuh. Tapi kalau bayinya perempuan, biarkan saja. Nah, ini agak aneh, saudara, menurut saya ya. Karena apa? Kalau dia ingin mengurangi populasi, membatasi populasi, harusnya yang dibunuh perempuan dong. Karena yang melahirkan kan. Tapi ini yang dicari adalah si bayi laki-laki. Ada makna di sana, saudara. Karena ini akan terulang di zaman Yeshua. Ya kan? Ketika Yeshua lahir, ancaman itu terjadi lagi. Bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir di tanah Israel pada zaman Herodes akan dibunuh. Karena Herodes mendapatkan pengertian dari 3 orang Majus atau 3 orang bijak ini bahwa akan ada raja, King of Kings, raja di atas segala raja. Wah, dia takut, saudara.
Kalau dia nanti akan disingkirkan. Dia sebagai raja Israel pada saat itu tidak ingin kekuasaannya hilang. Sehingga dia seolah-olah oke, katakanlah nanti ketika kamu sudah menjumpai si raja ini yang akan datang ini, tolong sampaikan kepada saya akan juga ikut menyembah dia. Tapi tipu muslihat kan yang terjadi, saudara. Hingga keluarlah perintah Herodes untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Hingga Yesua dan bapak ibunya harus ke Mesir untuk melarikan diri. Nah saudara, terjadi pengulangan. Saudara lihat ya, terjadi pengulangan sejarah. Mesias yang pertama adalah Mose. Dan Mesias yang kedua dan yang terakhir saya tidak perlu jelaskan. Karena saudara semua sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yaitu Yeshua HaMashiach. Itu terjadi lagi. Kemudian saudara, kalau kita lihat juga bagaimana di dalam masa pemerintahan atau masa pelayanannya Mose, disitulah adanya Paskah pertama atau Passover yang pertama. Ya, ketika tulah yang menghampiri tanah Mesir, yang setiap anak laki-laki yang pertama akan mati, dan orang Israel diminta untuk membubuhkan darah domba di jenangan pintu rumah mereka hingga malaikat tidak menghampiri dan melewatinya. Dan kemudian orang-orang Yahudi dan Israel kemudian merayakan itu sebagai Passover, sebagai Paskah. Terjadi lagi ketika Yeshua sebagai Paskah yang sejati. Penggenapan Torah. Bagaimana Yeshua harus dikorbankan, darahnya tercurah, supaya setiap orang yang memiliki darah Yeshua itu tidak mendapatkan kematian. Terjadi lagi saudara, penggenapan. Kejadiannya terjadi lagi. Jadi ada pola sebenarnya di dalam kitab suci kita. Yeshua itu memiliki pola. Kita sudah diajarkan ya oleh Pak Gembala kita di sini, setiap hari raya itu memiliki pola. Hari raya yang ditetapkan Elohim untuk kita rayakan, itu punya pola. Di mana pola itu selalu menuju atau terfokus kepada Yeshua Sang Mesias. Baik itu Paskah, kemudian hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung, hari raya roti tidak beragi, terus hari raya yang berikutnya, itu semua mengarah kepada Yeshua Sang Mesias. Demikian pula saudara, pola yang pernah dilakukan, yang pernah terjadi di zaman Mose itu diulangi oleh Yeshua sendiri. Semua hari raya yang dulu pernah dilakukan oleh Mose itu semua digenapi oleh Yeshua. Jadi Yeshua sebagai Mesias yang kedua dan yang terakhir, sang juru selamat itu mengulangi apa yang sudah terjadi di zaman Mose, saudara. Coba kita akan lihat di dalam Keluaran pasal 17 tadi, tetapi ayatnya yang ke-14 secara khusus. Ya, demikian. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Mose, tuliskanlah hal ini ke dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan taruhlah di dalam telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan akan Amalek dari bawah langit. Nah saudara, Bapak Yahweh berfirman sendiri kepada Mose, tuliskanlah kisah ini, ya, hal ini ke dalam sebuah kitab. Tentang apa yang ditulis oleh Mose yang diperintahkan Yahweh Elohim? Ini di luar dari mitzvot. Ya, kalau kita merujuk kepada mitzvot 613 mitzvot itu di luar ini, saudara. Ini ada satu kalimat perintah aktif. Tuliskanlah, ya kan? Hal ini ke dalam sebuah kitab. Hal ini apa? Kalau kita lihat cerita di atas, bagaimana Mose ini berperang melawan Amalek.
dipanglimai oleh Yosua. Saudara, tadi saya katakan bahwa Yosua ini semacam copycat atau semacam pengulangan yang sudah dilakukan oleh Musa. Atau kita juga bisa katakan bahwa sebenarnya Mose ketika melakukan pada zamannya ini sudah menubuatkan yang akan terjadi pada zaman Yosua. Paham ya maksud saya ya? Jadi tadi misalnya Mose ini waktu bayi sudah hampir dibunuh, dikejar-kejar oleh Firaun, harus dibunuh bayi laki-laki. Ini sebenarnya menubuatkan yang akan terjadi pada zaman Yosua. Dan dilakukan atau terjadi dan terulang di zaman Yosua. Terus kemudian Passover atau Paskah atau Pesa terjadi juga. Ini menubuatkan tentang Yosua. Nah sekarang saudara-saudara yang terkasih, perang melawan Amalek ini juga menubuatkan Yosua. Amalek ini bicara kematian, karena Amalek ini si Satan sudah. Bicara kematian, belenggu, keterikatan, apapun namanya. Dan Tuhan Yesus sudah mengalahkannya di kayu salib. Nah saudara, ada satu nubuatan sebenarnya yang sangat-sangat mirip. Kalau saudara lihat tadi, ketika Mose mengangkat tangannya dan bangsa Israel berperang melawan Amalek, bangsa Israel menjadi kuat. Tapi sebaliknya, ketika tangan Mose turun, bangsa Amaleklah yang menjadi kuat. Dan Israel menjadi kalah, lemah, mundur. Sehingga Harun dan Hur harus mengambil mengambil batu untuk duduk Musa dan mengangkat tangan, menyangga tangan Mose. Saudara, ini juga ada satu nubuatan di dalamnya. Kalau saudara lihat, mengangkat tangan, Mose mengangkat tangan, di mana dia ditemani atau diiringi oleh dua orang di samping kanan dan kirinya. Ini kalau saudara-saudara yang terkasih bisa bayangkan, kira-kira mirip peristiwa apa yang kemudian itu dilakukan oleh Yosua. Kira-kira apa saudara? Yaitu pada saat penyaliban Yosua sendiri. Ketika Yosua sudah menyerahkan nyawanya, menengadahkan tangannya, membuka tangannya, menyerahkan nyawanya di kayu salib. Pada saat itulah kemenangan itu terjadi, saudara. Amin. Ya, kalau saudara mungkin menyamakan Harun dan Hur dengan dua penjahat, ya janganlah saudara ya. Tapi ya bisa dibilang itu mirip. Kalau saya melihatnya itu ada satu nubuatan. Apa yang dilakukan Mose pada saat itu sebenarnya nubuatan yang akan dilakukan oleh Yosua. Luar biasa. Begitu Bapa Yahweh itu sangat detail menyiapkan apa yang akan terjadi. Ya, saudara ya. Apa yang akan terjadi Tuhan sudah menyiapkannya. Begitu detail, begitu teliti. Sehingga kita tuh bisa melihat pola. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Mose itu akan terjadi. Sudah terjadi di zaman Yosua. Dinubuatkan sendiri oleh Mose di zaman Yosua. Saudara, kita bandingkan dengan kitab Bilangan. Coba kita buka di dalam kitab Bilangan. Pasal 21 ayat yang ke-9. Demikian firman Yahweh Elohim. Dan Mose membuat sebuah ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Dan terjadilah ketika ular itu memagut seseorang, lalu ia memandang ular tembaga itu, maka dia hidup. Saudara, nubuatan yang berikutnya, yang sebenarnya sudah pernah diungkapkan oleh Mose. Dan itu pasti terjadi dan dilakukan oleh Yosua. Lagi-lagi tentang penyaliban Yosua. Nah saudara, ketika Mose ini menyuruh orang Israel atau bangsa Israel untuk membuat tiang
dan ular tembaga. Ketika seseorang dipagut ular supaya tidak mati, dia harus melihat, memandang kepada tiang yang ada ular tembaganya itu dan dia akan menjadi sembuh atau tidak akan pernah mati, saudara. Meskipun dia dipagut ular berbisa selama perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Karena memang mungkin lokasinya yang begitu, ya namanya wilderness atau apa namanya, kondisi alam yang begitu liar, pasti banyak sekali binatang melata di bawah yang begitu ganas, saudara ya, buas gitu ya. Sehingga mungkin ada beberapa dari mereka yang harus mati karena terpagut ular. Nah, supaya enggak mati, mereka melihat atau memandang kepada tiang ini. Nah, tiang ini kalau saudara lihat di dalam Injil Yohanes, itu sebenarnya juga penggenapan akan Yeshua HaMasyiah. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal ketiga ayat 11 sampai 14. 14 sampai 15. Demikian firman Yahweh Elohim, dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, Yeshua ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan salah ayat sudah. Pasal ketiga ayat 14-15. Saya ulangi. Dan sama seperti Mose meninggikan ular di padang gurun, demikian pula lah seharusnya anak manusia ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara, Yohanes mengingatkan kembali peristiwa yang dulu terjadi, yang ada di dalam kitab Bilangan tadi. Ketika Mose memerintahkan untuk membuat tiang dengan ular tembaga, ini bicara masalah penyaliban Yeshua. Kenapa tiang dan ular tembaga? Ya mirip toh saudara dengan penyaliban Yeshua HaMasyiah. Ya. Dan Mose begitu meninggikan patung ular yang ada di padang gurun. Dan demikianlah anak manusia itu harus ditinggikan, dimuliakan. Kalau pada zaman itu saja, mereka begitu memuliakan ular, patung ular tembaga yang ada di tiang, supaya mereka tidak mati setelah dipagut ular, artinya mereka menjadi selamat. Oh, begitu euforianya mereka ini, bukan menyembah ya, tetapi meninggikan, memuliakan si benda mati ini. Tetapi sekarang ada satu pribadi yang benar-benar menyelamatkan kita sebagai Mesias, yaitu Yeshua HaMasyiah. Harusnya kita jauh lebih meninggikan dia. Nah, secara sejarah, saudara kalau baca di dalam 2 Raja-Raja itu, nanti si tiang ini akan dirobohkan oleh Raja Hizkia, karena pada perjalanan sejarah, patung ini akhirnya menjadi satu berhala, saudara. Patung ular tembaga ini, sehingga dirobohkan oleh Hizkia, karena Hizkia ini dipandang benar tindakannya oleh Bapa Yahweh, sehingga dia melakukan penghancuran penyembahan berhala, saudara. Termasuk si patung ular ini, peninggalan Mose. Ya, kita tidak melihat dari sana, tetapi melihat bagaimana Mose pada saat itu meninggikan si patung ular supaya orang selamat, dan orang begitu memuliakan, meninggikannya. Nah, sekarang ada pribadi yang benar-benar menyelamatkan kita, yaitu Yeshua HaMasyiah. Kita sudah seharusnya memuliakan dia, meninggikan dia untuk selama-lamanya, saudara. Yeshua yang memerdekakan kita. Nah, saudara yang terkasih, tadi saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada masa Mose hidup, di dalam pelayanan dia, itu merupakan nubuatan yang akan terjadi pada zaman Yeshua. Yeshua ini sebagai Mesias yang kedua dan yang terakhir yang menyelamatkan kita. Dia tidak hanya sebagai Mesias, dia tidak hanya cukup sebagai juru selamat, tetapi dia juga Elohim kita yang hidup. Amin. Dialah yang harus ditinggikan dan dimuliakan melebihi apapun. Karena dia sudah memerdekakan kita. Karena dia sudah melepaskan kita dari kematian.
dari belenggu dosa. Dari keterikatan kita akan dosa. Tuhan sudah bebaskan kita. Oleh sebab itu, tetap muliakan Dia. Teguhkan hati saudara, teguhkan pikiran saudara untuk tetap menjadikan Yesua sebagai juru selamat saudara secara pribadi. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan menempatkannya terus di dalam hidup saudara menjadi juru selamat yang benar. Yang kedua saudara, selain Mose, ada juga peristiwa yang lain, kisah yang lain yang menubuatkan tentang keselamatan, kemerdekaan yang dianugerahkan melalui kematian Yesua. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 22 ayat 6 dan 9. Kita buka dulu ya saudara ya. Di dalam Kejadian 22 ayat 6 dan 9. Demikian firman Bapa Yahweh, lalu Abraham mengambil kayu untuk persembahan bakaran dan menaruhnya ke atas bahu Ishak. Lihat, perhatikan. Lalu Abraham mengambil kayu untuk persembahan bakaran dan menaruhnya di mana? Ke atas bahu Ishak. Bahu Ishak. Ada kemiripan dengan salib ya saudara ya. Anak laki-lakinya. Dan dia pun membawa api dan pisau di tangannya. Dan mereka keduanya berjalan bersama-sama. Ayat ke-9. Lalu sampailah mereka ke tempat yang telah Elohim katakan kepadanya. Dan di sana Abraham mendirikan mezbah. Dan dia menyusun kayu-kayu itu yang dibawa Ishak. Dan dia mengikat Ishak. Lihat yang kedua, detail yang kedua. Mengikat Ishak, anak laki-lakinya itu, dan meletakkan dia ke atas kayu-kayu di mezbah itu. Ini juga nubuatan saudara. Ya. Sekalipun mungkin Ishak itu tidak menggambarkan tentang keselamatan. Sama halnya beda halnya dengan Mose. Ketika Mose mengangkat tangan waktu berperang dengan Amalek, itu jelas menubuatkan tentang keselamatan bangsa Israel supaya enggak mati terbunuh oleh Amalek. Keselamatan jelas, menubuatkan tentang itu. Tentang Yesua harus di kayu salib untuk menanggung segala dosa dan pelanggaran kita. Dan kita menjadi selamat. Atau tentang tiang yang dibangun oleh Mose dengan patung ular tembaganya. Itu juga menubuatkan tentang keselamatan yang dilakukan oleh Yesua HaMasyiah. Tetapi di sini ada satu nubuatan lain. Melalui kisah dan peristiwa Ishak yang dipersembahkan. Kalau saudara lihat detailnya bagaimana Abraham itu menempatkan kayu di bahu Ishak. Ini bicara tentang penyaliban, tentang korban. Coba saudara, kalau saudara renungkan, kalau Yesua itu mati tidak di kayu salib, maka dia tidak akan pernah bisa melengkapi nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh para nabi yang dahulu. Amin. Luar biasanya. Bagaimana Bapa Yahweh membentuk pola di dalam kitab suci ini. Tetapi orang banyak yang tidak melihat korelasinya ya. Banyak orang yang hanya menganggapnya, bahkan saudara kalau lihat di dunia maya gitu ya, yang sering melihat berita-berita, kemudian nyerempet ke masalah yang masalah iman percaya begitu ya. Wah, begitu dihina sekali saudara, kematian Tuhan kita ini Yesua. Ya. Tuhan kita Yesua mati di salib ini dihina sedemikian rupa ya, dengan menggambarkan berbagai macam analogi ya. Wah, Tuhan kok seperti penjahat, Tuhan kok matinya dibunuh dengan cara disalib, kok terhina seperti macam-macam saudara. Tapi saudara, kalau saudara kenapa? Saudara kan mungkin bertanya-tanya kenapa sih Tuhan harus disalib? Kok hina banget gitu ya? Justru saudara yang terkasih, ini ada satu pola di mana Bapa Yahweh Elohim itu menggenapi. Ya. Menggenapi. Bahkan kalau saudara lihat
di kitab Kejadian ini, peristiwa Ishak, ada satu tulisan atau satu bisa dibilang buku begitu, menyampaikan bahwa Ishak itu ketika diikat itu minta diikat yang kuat. Ya, supaya apa? Supaya dia tidak banyak bergerak ketika disembelih oleh bapaknya. Dia kan harusnya berontak ya saudara ya, tapi dia ketika disembelih kan dia takut kalau itu nanti terjadi reaksi atas tubuhnya, sehingga dia minta diikat. Supaya apa? Supaya kakinya tidak patah. Itu ada satu referensi buku seperti itu saudara. Sama halnya, coba lihat polanya terjadi lagi ketika Yesua. Ketika Yesua disalib, dua penjahat di kanan kirinya itu dipatahkan kakinya saudara. Betul ya? Tetapi Yesua dipatahkan enggak? Tidak kan ya? Karena penjaga ingin supaya segera mati gitu kan? Sehingga dipatahkan kakinya. Karena apa? Ketika persembahan itu sudah cacat, kakinya dipatahkan, kakinya patah, itu sudah tidak layak. Karena sudah tidak sempurna di hadapan Bapa Yahweh. Ishak itu menjadi persembahan sempurna. Tuhan minta kepada Abraham, persembahkan anakmu satu-satunya. Bawa ke gunung Moria. Bawa ke sana. Kamu akan sembelih dan bakar dia. Sebagai korban bakaran. Sehingga Ishak minta kakinya diikat. Diikat dengan kuat. Supaya tidak menjadi patah. Karena ketika menjadi patah, itu menjadi persembahan yang tidak layak. Sehingga rencana itu jadi gagal total saudara. Tidak berhasil. Sama demikian dengan Yesua, kakinya enggak dipatahkan. Padahal dua penjahat kanan kirinya dipatahkan. Nubuatan itu terjadi saudara, di zaman Yesua, diulangi lagi. Luar biasa saudara, Bapak Yahweh itu membuat pola di dalam kitab suci ini begitu detail. Nah saudara yang terkasih, yang kedua tadi, Yesua sudah memerdekakan kita. Yesua sudah menyelamatkan kita, membebaskan kita, membuat kita menjadi manusia yang benar-benar lepas, yang merdeka. Sekali lagi bagaimana kita menempatkan Dia di dalam hidup kita. Apakah kita masih menganggap Dia hanya sebagai senter dari iman percaya saja? Oh bahwa saya ini orang Kristen berarti saya menyembah Yesus selesai? Tidak. Tetapi dalam segala hal hidup kita menempatkan Dia sebagai juru selamat kita. Yang ketiga saudara, kita akan buka di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal ketiga ayat yang ke-17. Demikian firman Bapa Yahweh. Dan Elohim adalah roh. Dan di mana ada roh Elohim, di situ ada kemerdekaan. Nah saudara, yang ketiga. Yang pertama tadi adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Kebenaran itu apa? Firman Elohim sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yesua yang memerdekakan kita. Juru selamat kita yang memerdekakan kita. Dan yang ketiga, Ruach HaKodes atau Roh Kudus yang memerdekakan kita. Atau kita lihat tadi di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, kalau di sana ada Ruach Elohim, kalau ada Ruach HaKodes, maka di situ ada kemerdekaan. Artinya Ruach HaKodes sendirilah yang memberikan kemerdekaan. Nah saudara, kalau bicara kemerdekaan yang diberikan oleh Ruach HaKodes ini, kita bisa bawa pengertiannya adalah, ini kan di masa akhir zaman saudara ya, di masa penghujung zaman. Kalau saudara sudah lihat begitu luar biasanya kondisi zaman ini, ya, begitu ada peraturan yang
Ya, saudara bisa lihat ya, memaksa seseorang untuk melakukan ini, melakukan itu. Kalau saudara-saudara tidak melakukan ini, saudara tidak akan pernah bisa melakukan jual beli, belanja tidak boleh, masuk ke mall tidak boleh. Ini sudah mengarah kepada akhir zaman. Sering kali kita mendengar bahwa kedatangan Yeshua yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan. Itu juga artinya Ruach HaKodes akan terangkat. Tidak akan ada lagi Ruach HaKodes di muka bumi ini. Manusia akan menjadi semakin jahat. Dunia akan semakin jahat. Ya, kemarin yang dibagikan oleh Pak Gembala di dalam grup kita disebutkan bahwa nanti akan ada agama baru, agama tunggal yang akan apa? Meninggikan nilai-nilai kemanusiaan, humanity. Ya. Agama-agama yang saat ini ada di dunia ini nanti akan menjadi satu, menjadi agama kemanusiaan, seolah-olah baik, saudara. Tetapi jangan pernah percaya. Ya, ingat bahwa si setan akan terus melakukan tipu muslihat seolah-olah baik. Padahal jelas dikatakan ketika anak-anak Elohim yang turut, yang setia, yang taat, diangkat bersama-sama dengan rohnya, ketika dia akan jemput kita di akhir zaman nanti, itu adanya pemisahan. Terjadi pemisahan. Karena Ruach HaKodes tidak ada lagi di muka bumi. Sekarang yang menahan ini kan adalah Ruach HaKodes, saudara. Ada belas kasihan, ya kan? Ada kesabaran, masih ada kelemah lembutan, kasih. Semua ini yang nahan adalah Ruach HaKodes. Ya. Nah, ketika Ruach HaKodes ini atau Roh Kudus ini sudah kembali ke Bapa di sana bersama dengan anak-anaknya, dengan anak-anak Tuhan yang setia, maka bumi ini tidak ada lagi yang menahan, saudara. Orang akan menjadi semakin jahat. Kalau tadi dibilang dia akan membawa agama baru, agama humanity, agama yang meninggikan hak-hak hidup manusia, itu tuh muslihat, saudara. Lihat saja, buktikan kalau memang itu nanti terjadi, yang ada adalah kejahatan akan semakin kuat. Karena sudah tidak ada Roh Kudus, sudah tidak ada yang menahan lagi. Ya. Ketika Yeshua mengangkat kita, kalau bahasa kerennya kita sebut sebagai rapture nanti di akhir zaman, itu sebenarnya berbicara tentang pemisahan. Memisahkan kita, saudara. Memisahkan kita dari dunia ini. Karena waktunya sudah cukup. Bilangan yang Tuhan inginkan sudah terpenuhi. Sehingga waktunya untuk dipisahkan kita dengan dunia. Sudah kita lihat di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika ayat 4, pasal 4 ayat yang ke-17. Demikian firman Bapa Yahweh. Kemudian kita yang masih hidup, yang sedang ditinggalkan, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Elohim di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa berada bersama Elohim. Jadi ini bicara masalah perpisahan, saudara. Pemisahan, separation, saudara. Kita tidak akan lagi menjadi bagian dari dunia dan dunia tidak boleh lagi ada di dalam diri kita. Makanya enggak ada yang namanya pengangkatan kok kita masih bawa koper, isinya duit, isinya harta, enggak mungkin, saudara. Karena pasti kita akan hidup di dalam segala kekudusan dan kemuliaan di dalam Tuhan. Jadi Roh Kudus
Membawa kemerdekaan itu justru membawa pemisahan. Pemisahan dari dunia ini. Jadi saudara, simpel saja pengertiannya. Kalau Ruach HaKodes itu membawa kemerdekaan, tadi saya sampaikan bahwa kalau Roh Kudus itu masih di bumi ini, dan ketika akhir zaman terjadi, Roh Kudus terangkat bersama kita, anak-anak pilihan Elohim sendiri, naik, bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan, punya tubuh kemuliaan, kita dipisahkan. Dipisahkan dari segala derita dunia, segala masalah-masalah di dunia. Kalau sekarang saudara menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak sekali tantangan hidup, ya apalagi sekarang masanya seperti ini, orang dibatasi bekerja, dibatasi beraktivitas, misalnya juga harus ada dari sebagian kita yang gajinya harus rela dipotong, banyak sekali yang harus dihadapi. Kemudian dari kita yang biasanya mendapatkan upah harian kok harus berjuang bagaimana bisa mendapatkan upah harian itu dengan rutin lancar, harus berjuang sedemikian rupa, lebih berat. Ini nanti tidak ada lagi saudara. Karena yang ada adalah pemisahan, kita tidak dipisahkan. Kalau sudah dipisahkan dari ini, kita sudah merdeka. Jadi benar ya pengertiannya ketika kita dimerdekakan atau kemerdekaan itu kita miliki, itu adalah karena kita punya Roh Kudus. Nah seharusnya anak-anak Elohim yang merasa dipenuhi Ruach HaKodes harusnya juga sudah memisahkan diri. Saya tidak bilang bahwa kita harus seperti orang-orang biarawan ya, atau bukan biarawan ya, para yang ada di gunung-gunung, kemudian di tempat-tempat tersembunyi mereka meninggalkan dunia, bukan seperti itu. Tetapi sebagai anak Elohim yang merasa sudah dipenuhi Ruach HaKodes, sudah meninggalkan keduniawian kita, saudara. Ya, tidak lagi menjadi serupa dengan dunia. Jadi kalau saudara baca, nanti dibaca sendiri dalam kitab Roma 12 ayat 2, kemudian Yakobus 4 ayat 4 dan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Saya ulangi Roma 12 ayat 2. Kita baca aja. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 demikian, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Pada prinsipnya intinya adalah jangan menjadi serupa dengan zaman ini. Saudara, Ruach HaKodes memberikan kemerdekaan itu artinya memisahkan kita. Memisahkan kita dari segala anasir asing. Jangan sampai dunia menyeret kita. Ya. Harusnya kita yang menyeret orang-orang yang ada di dunia untuk ikut kita. Tapi kita lebih sering untuk terseret ke dalam dunia. Meninggalkan Elohim, melupakan Elohim, melupakan Torahnya, melupakan didikannya, melupakan firman-Nya. Hingga akhirnya apa? Ya sebaliknya. Kita tidak akan terangkat, kan simpel. Ya kan? Matematikanya kan simpel. Kita terangkat, kita diangkat lewat rapture, lewat pengangkatan, itu kita dipisahkan dari dunia. Tapi kalau kita ngikut dunia, kita kira-kira terangkat nggak? Kan tidak. Kan logikanya gitu, saudara. Kan matematikanya simpel saja. Kalau kita ingin terangkat, kita diangkat menjadi memiliki tubuh kemuliaan, bertemu dengan Yeshua di awan-awan bersama Ruach HaKodes, ya kita harus mau dipisahkan dari dunia. Dari hal-hal yang membawa kita jauh dari Elohim. Tapi sebaliknya kalau kita ini semakin jauh dari Elohim, lebih condong dan fokus kepada hal dunia, kira-kira terangkat enggak? Jelas tidak. Kan kebalikan, simpel aja saudara pengertiannya. Ya.
Jadi pengertian bagaimana Ruach HaKodes memerdekakan kita supaya kita ini benar-benar terpisah. Coba kita akan lihat saudara di dalam Keluaran 3 ayat 1-9. Ini ada satu kisah peristiwa tentang Mose lagi. Kok Mose terus ya? Karena Mose adalah sebenarnya nubuatan akan Yeshua HaMasyiah. Keluaran 3 ayat 1-9. Adapun Mose, dialah yang menggembalakan kawanan domba Yitro, mertuanya, seorang imam di Midian, dan dia menggiring kawanan domba itu ke sebelah padang gurun, dan sampailah dia ke gunung Elohim, yaitu Horeb. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api dari tengah-tengah semak duri. Dan dia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala-nyala dalam api, tetapi semak belukar itu tidak terbakar hangus. Dan Mose berkata, aku akan melihat ke sisi lain sekarang dan memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapa semak belukar itu tidak terbakar hangus. Dan Yahweh melihat bahwa dia menyimpang ke samping memeriksanya, dan Elohim memanggil ia dari tengah-tengah semak berduri itu dan berkata, Mose, Mose. Dan dia menjawab, inilah aku. Lalu dia berfirman, jangan mendekat ke sini. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, karena tempat kamu berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dan lagi dia berfirman, akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub. Dan Mose menyembunyikan wajahnya karena dia takut memandang Elohim. Dan Yahweh berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di Misraim. Dan aku telah mendengar cerita mereka yang disebabkan oleh para pengawas budak. Sebab aku mengetahui penderitaan mereka dan aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Misraim dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan dan orang Het dan orang Amori dan orang Feris dan orang Hewi serta orang Yebus. Dan sekarang lihatlah jeritan Bani Israel telah sampai kepadaku dan aku telah melihat penindasan yang orang-orang Misraim sedang menindas mereka. Nah saudara, Mose ini dipisahkan dari Yitro, mertuanya. Dipanggil oleh Yahweh Elohim sendiri untuk melakukan kehendak Yahweh Elohim. Yaitu apa? Membawa, memimpin orang-orang Israel keluar dari Misraim. Nah saudara, Ruach HaKodes pun ingin memisahkan kita. Ya kalau saudara lihat di dalam tentang pengangkatan di dalam beberapa kitab yang tadi saya sampaikan di dalam Roma 12 ayat 2, Yakobus 4 ayat 4 dan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Dikatakan di sana orang kan dipisahkan, yang satu terangkat, yang satu tertinggal. Yang dua-dua ada di ladang, yang satu terangkat, yang satunya tertinggal. Ada yang dipisahkan, saudara. Ya, tapi saya berdoa kita sama-sama akan terangkat, saudara. Tidak ada yang dipisahkan satu dengan yang lain. Amin. Nah, saudara, kembali bahwa Mose ini dipisahkan dari Yitro, dipisahkan dari mertuanya. Kalau dia terus tinggal dengan Yitro, karya Elohim untuk menyelamatkan, mengeluarkan orang Israel dari Misraim tidak akan pernah terjadi. Sehingga ceritanya akan sudah berbeda sekali, saudara. Tidak akan tertulis di dalam kitab Keluaran. Mose mungkin juga tidak akan pernah bisa menyampaikan nubuatan tentang Yeshua. Apa yang terjadi atas pelayanan Mose tidak akan pernah terjadi. Nah saudara, pemisahan. Kalau kita lihat juga di dalam Kejadian 12 ayat 1, nanti dibaca sendiri ya. Itu bicara juga iman Abraham. Ini sebenarnya juga terjadi, saudara. Abraham dulu ya, baru Mose. Abraham dibawa keluar dari Ur Kasdim. Diminta atau disuruh Yahweh Elohim keluar dari tanahnya, dari negerinya, menuju ke satu negeri yang tidak jelas. Yahweh hanya perintahkan kamu ke negeri yang aku janjikan. Tapi kan tidak jelas, saudara. Tapi dia keluar. Dia tetap mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang difirmankan Yahweh Elohim. Nah, saudara, kalau Abraham tetap tinggal di Ur Kasdim, tidak akan pernah terjadi apa yang tertulis, saudara. Ceritanya akan lain sekali.
Tetapi Abraham dengan penuh iman loh saudara ya, dia tidak pernah tahu. Dia itu mau dibawa oleh Bapa Yahweh, dibawa Yahweh Elohim ke negeri yang seperti apa, enggak pernah tahu. Sama dengan Mose. Hanya disebutkan ke negeri orang, apa tadi? Orang Kanaan, orang Het, tapi di mana? Tidak tahu di mana lokasinya. Hanya Elohim itu menjanjikan, oh tempat yang subur, tempat yang berlimpah-limpah susu dan madu, tempat yang indah dan seterusnya. Dia tidak tahu. Coba kalau saudara saat ini dapat firman Yahweh Elohim, yuk kamu pergi ke tempat ini. Enggak jelas, pergi enggak? Apalagi enggak punya sangu, jelas enggak berangkat saudara. Yang punya sangu aja mikir, oh tenan apa enggak? Nyampe sana ternyata, wah song. Ya, enggak jadi. Tapi Mose, Abraham melakukan hal yang diminta oleh Yahweh Elohim sendiri. Dengan penuh iman. Mereka memisahkan diri. Supaya apa? Karya Tuhan itu terjadi, saudara. Nah, kalau di dalam Ibrani 13, ayat 13 sampai 4 kita akan lihat. Sebentar, saya akan bukakan. Ibrani 13, ayat 13 sampai 14. Dikatakan demikian, sebab itu marilah kita pergi kepadanya, keluar perkemahan untuk menanggung kehinaannya. 14 perhatikan, sebab di sini kita tidak mempunyai kota untuk tetap tinggal atau tinggal tetap, melainkan kita sedang mencari kota yang akan datang. Nah saudara, kembali lagi, ini bicara tentang pengangkatan, bicara tentang rapture. Kalau Mose, Abraham sudah dipisahkan dari bapak-bapak mereka. Kalau Mose dari mertuanya, Abraham dari bapaknya, dipisahkan, dibawa ke tanah, ke negeri, ke kota yang belum jelas, kota yang akan datang. Mereka melakukan dan mereka turut kehendak Bapa Yahweh, mereka taat. Nah saat ini saudara, kalau kita analogikan, ini sama seperti rapture. Kita akan dibawa Elohim itu ke satu kota, dibawa Elohim ke satu negeri yang indah, yang kekal. Tidak ada lagi perbudakan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi keterikatan. Yaitu mana? Shamayim saudara. Apakah kita akan pergi? Atau justru kita akan tetap mengikatkan hati kita, jantung hati kita, pikiran kita kepada duniawi? Sama yang sudah kita baca di dalam 1 Tesalonika tadi. Kita justru menjadi serupa dengan zaman ini. Zaman ini seperti apa saudara? Oh zaman ini semuanya pakai aplikasi ikut. Zaman ini harus seperti ini ikut. Ya. Nah saudara, ini jadi tantangan iman buat kita. Apakah kita akan serupa dengan dunia atau kita menjadi beda dan seturut dengan kehendak Dia. Seturut dengan Ruach HaKodes. Dia sudah siap menyiapkan untuk memisahkan kita. Memisahkan kita dari dunia. Untuk membawa kita ke satu kota yang akan datang. Satu kota yang indah, satu negeri yang indah, yang kekal, yang tidak ada penderitaan. Yang tidak ada kesengsaraan, tidak ada tangisan, tidak ada apalagi saudara, kesedihan. Yang ada adalah sukacita kekal, bahagia bersama Yeshua. Mau gak saudara? Ini pertanyaan buat kita. Kalau saudara dan saya mau, kita harus siap dipisahkan. Dipisahkan itu sakit, tidak enak. Ya, mungkin ada perasaan yang awal. Wah, sebenarnya enak begini, tetapi kita harus memisahkan diri. Dan kita siap menuju satu level yang lebih tinggi, yaitu hidup bergaul dengan Bapa Yahweh. Nah saudara yang terkasih, sekali lagi, di dalam Kejadian 6 ayat 8 sampai 14, nanti juga bisa dibaca di rumah, bisa dibaca sendiri. Nuh juga menjadi nubuatan. Menjadi satu kisah nubuatan.
pengulangan lagi atas diri kita pada saat ini, pada saat zaman akhir ini. Nuh itu setidak-tidaknya menurut beberapa referensi dikatakan butuh ratusan tahun, hampir 100 tahun untuk membangun bahtera. Dan Nuh harus menghadapi berbagai macam saudara, hinaan. Ya, dari orang-orang fasik yang ada di sekeliling dia. Dia harus bertahan selama 100 tahun membangun bahtera, padahal Nuh sangat ingin untuk membawa mereka masuk di dalam bahtera. Tetapi Yahweh Elohim memisahkan Nuh. Hingga akhirnya apa saudara? Air bah itu datang dan memusnahkan seluruh dunia ini, kecuali Nuh dan keluarganya. Nah, kalau engkau ingin diselamatkan Bapa Yahweh, kalau engkau ingin diangkat oleh Tuhan Yeshua, engkau harus siap dipisahkan. Engkau harus siap untuk terpisah dari dunia ini, saudara. Hanya itu syarat satu-satunya kalau kita ingin terangkat. Kalau saudara ingin benar-benar masuk di dalam bilangan orang-orang yang terpilih, yang akan diangkat Bapa Yahweh, diangkat oleh Yeshua HaMashiach bertemu dengan dia di awan-awan. Kita harus mau dipisahkan. Nah saudara, sebagai renungan yang terakhir kita akan buka di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-20 sampai 37. Sebentar, saya akan bacakan untuk saudara. Lukas 17 ayat 20 sampai 37. Tapi ini agak panjang. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih juga bisa membacanya sendiri di rumah. Tetapi perikopnya jelas menceritakan tentang kedatangan Yeshua yang kedua kali. Ya, yang kedua. 20 sampai 37 ayat 20 sampai 37. Yang tadi saya sampaikan bahwa akan ada pemisahan, ya. Dan ini sudah bisa baca lagi nanti di rumah bagaimana ini akan digenapi. Bahwa Yeshua akan datang kedua kali. Berkali-kali sudah disampaikan waktunya sudah dekat, waktunya sudah dekat. Kalau waktunya sudah dekat, sudah berkali-kali juga disampaikan, berkali-kali juga diingatkan bahwa kita ini sedang dalam penantian. Yang tidak bertahan akan keluar dari penantian, akan terbuang. Ya. Nah, kalau terbuang ini bukan yang terbuang itu dipisahkan terus mendapat bagian yang bahagia, kebalikan. Justru orang yang tinggal di dalam penantian itulah yang justru dipisahkan dari yang terbuang. Yang terbuang ini banyak sekali yang ada di bawah, ada di permukaan tanah. Tetapi yang ada di penantian inilah yang dipisahkan, saudara. Ya, supaya tidak serupa dengan zaman ini, tidak serupa dengan dunia ini. Ini waktunya untuk kita kembali datang kepada Tuhan Yeshua. Kalau saat ini engkau merasa jauh, kalau saat ini engkau merasa di luar jalan Tuhan, kembali saudara. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Tanda zaman sudah menunjukkan begitu jelas, begitu kelihatan mata. Dan sudah tidak perlu lagi kita membuat perdebatan, tidak perlu lagi kita membuat reka-reka. Karena waktunya sudah kelihatan sekali. Kalau engkau benar-benar mau merdeka, izinkan Ruach HaKodes mengajar kita untuk memisahkan kita dari dunia ini, saudara. Sebagai penutup, kita akan buka di dalam Galatia 5, ayat yang pertama. Ini sebagai kesimpulan kita, renungan kita di ibadah Sabat kita. Galatia 5 ayat pertama, dikatakan demikian. Oleh karena itu, berdirilah teguh di dalam kemerdekaan yang dengannya HaMashiach telah membebaskan kita. Dan janganlah kamu dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Jadi saudara, tetaplah teguh ya di dalam kebenaran dan di dalam firman Elohim. Di dalam Torahnya, peganglah Torahnya senantiasa. Ya. Peganglah Yeshua sebagai Juru Selamat saudara, sebagai Mesias saudara yang sudah memerdekakan saudara.
Kalau Moses sudah menubuatkan yang terjadi atas dirinya, itu akan terjadi kembali di zaman Yesua, itu sebagai pembenaran, pembuktian bahwa Yesua itu benar-benar hidup, menjadi juru selamat kita. Dan yang ketiga, saudara, tetaplah kita teguh. Kalau saat ini Ruach HaKodes membentuk kita, menghajar kita, mendidik kita untuk memisahkan kita dari dunia ini, ya, supaya kita pada akhirnya lepas dari kuk perhambaan, hamba dosa, hamba dunia, hamba penderitaan di bumi ini, kesusahan, tetapi kita akan mendapat bagian sukacita di Samayim Bapa Yahweh. Demikian firman Tuhan kita pada saat ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Elohim. Dan saya berdoa supaya setiap kita yang mau melakukan firman Elohim benar-benar dimerdekakan dengan sepenuhnya. Haleluya. Amin.